Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih untuk kakak-kakak semua yang udah nyempatin hadir di kegiatan sore kali ini gitu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Nisa. Nama aku Indi. Nama aku Deti. Di Kita sini- semua dari Fakultas Kedokteran, Pendidikan Kedokteran dari angkatan 2019. Nah, maksud kita di sini kita pengen sharing sedikit tentang ilmu yang udah kita pelajarin di sebulan terakhir ini tentang perkemihan atau saluran kencing gitu dah kakak-kakak. Jadi topik yang kita bawa sore hari ini itu tentang batu ginjal. Sini aku punya poster. Maaf ya kak kalau misalkan nggak jelas. Ini tentang gejala dan penyebab batu ginjal. Sebelumnya aku ingin ngejelasin sedikit batu ginjal itu apa. Jadi batu ginjal itu suatu penyakit di mana terbentuk endapan padat di ginjal kita. Endapan padatnya ini bisa dari kristal-kristal yang sebenarnya harusnya bisa diserap lagi oleh tubuh atau bisa keluar lewat urin. Nah, karena satu dan lain hal dan penyebab lainnya nanti akan dijelaskan oleh teman aku, itu jadi ada endapan di ginjalnya. Salah satunya karena mungkin airnya kurang, asupannya kurang sehingga ada hambatan di ginjalnya. Nah, kalau misalkan ada endapan di ginjal atau batu, itu pasti kan akan terasa sakit ya, karena itu sesuatu yang tidak normal gitu ya kakak-kakak. Sebelum di sini ada yang pernah riwayat batu ginjal kakak? Alhamdulillah nggak ada ya. jadi jadi mungkin ini bisa untuk sedikit tambahan kalau misalkan nanti kakak-kakak ada yang bergejala gitu ya, kayak di sini gejalanya disebutkan biasanya akan terasa sakit di daerah pinggang, di sini di bawah dada, di pinggang, punggung, dan bisa menjalar sampai ke selangkangan. Nah, itu biasanya baru muncul sakitnya kalau misalkan udah turun gitu kak. Jadi biasanya kalau batu di ginjal itu nggak kerasa, tapi kalau misalkan udah turun ke saluran urin yang bawah, itu muncul sakit kayak sejak pas jalan, pas makan, itu muncul sakit sehingga mengganggu aktivitas. Nah, kalau kayak gitu, itu bisa udah menjadi tanda untuk kakak dan saudara-saudara kakak mungkin nanti ke dokter periksa apakah itu ada batu atau ada infeksi seperti itu. Terus gejala yang lain bisa juga disertai urin yang berdarah. Jadi kan kalau misalkan saluran kencing itu kan ada urutannya ya kak, dari ginjal ke ureter, ke vesika urinaria atau kandung kemih, terus ke uretra. Nah kalau misalkan udah di uretra sama ureter itu bisa berdarah gitu. Dan nanti gejalanya itu kencingnya juga akan warna merah gitu. Bisa disertai sakit, bisa enggak. Terus bisa juga disertai dengan demam atau menggigil. Karena sebagai tanda infeksi itu salah satu tandanya adalah demam. Jadi kalau misalkan ada gejala nyeri di bagian punggung, terus urin berdarah, demam, itu bisa segera diperiksakan ke dokter gitu kak. Terus lanjut. Oke, mungkin aku lanjutin ya Kak dari tadi kan temen aku udah coba jelasin kan gejalanya apa aja kira-kira kalau misalnya kita tuh ngedeteksi nih keluarga kita atau misalnya teman-teman kita yang ada batu ginjal misalnya. Nah, penyebabnya sebenarnya bisa apa aja. Jadi dengan penyebab ini kita bisa tahu dan kita bisa cegah gitu loh hal ini terjadi pada keluarga kita. Misalnya yang pertama, dia kurang minum air. Kenapa sih kurang minum air itu bisa nyebabin batu ginjal? Karena di dalam proses pembentukan urin itu dia itu butuh cairan gitu kan. Kalau misalnya dia kurang air atau misalnya dia dehidrasi atau misalnya pada diare kayak gitu, itu juga bisa nyebabin yang namanya batu ginjal karena dia tuh terbentuk kristalnya itu bakalan lebih mudah gitu. Terus habis itu air-airnya itu nggak ngebantu dia untuk terurai untuk kristalnya. Nah, yang kedua karena konsumsi garam yang berlebih, misalnya makan ciki-ciki, terus habis itu makan yang asin-asin kayak gitu-gitu. Kan orang-orang tua misalnya suka ini kan makan ikan asin atau yang lain sebagainya atau makan yang lebih banyak garamnya lah misalnya gitu. Nah, itu bisa nyebabin batu ginjal juga karena di situ mengandung garam kalsium yang nanti bisa mempermudah gitu proses terbentuknya batu ginjal itu sendiri.
Terus yang ketiga, terlalu banyak protein hewani. Nah, karena kan sebenarnya untuk proporsi makan protein hewani itu ada gitu ya. Kalau ada batasannya gitu. Kalau misalnya kita terlalu banyak kayak gini nih misalnya, bisa meningkatkan asam urat kalau protein hewaninya terlalu banyak. Nah, kalau asam uratnya banyak artinya nanti bisa membuat batu ginjalnya lebih banyak lagi gitu. Terus habis itu yang lain ada konsumsi oksalat yang tinggi. Oksalat yang tinggi itu ada pada apa aja sih? Misalnya sayur-sayuran seperti bayam. Makanya kalau makan bayam tuh nggak boleh banyak-banyak kata orang. Nah, terus habis itu kalau misalnya makan kacang-kacangan itu juga bisa nyebabin oksalatnya tinggi. Terus yang kelima, masalah pencernaan. Tadi aku mungkin udah sempat sebutin, misalnya diare dia. Nah, diare itu dia bisa, kalau misalnya kita diare, itu tuh pencernaannya itu bakal ngeluarin air dalam jumlah banyak. Nah, proses di pembentukan urinnya itu, dia bakal ngambil oksalat di si pencernaannya itu dari usus-ususnya. Nah, jadi si urinnya itu bakal ngebentuk kristal yang lebih banyak lagi gitu. Selanjutnya, kondisi medis tertentu di sini disebutkan. Misalnya apa? Misalnya pada asam urat. Kalau ya tentu aja kan kalau asam urat itu bisa nyebabin si batu ginjal itu sendiri. Gitu. Terus abis itu kita juga bisa karena obat-obatan tertentu misalnya. Di sini disebutin obat-obat diuretik. Jadi diuretik itu obat-obat yang mempermudah buat dia berkemih gitu, kencingnya jadi lebih mudah gitu. Kalau misalnya kencingnya jadi lebih mudah, airnya bakal keluar lebih banyak, kristal yang terbentuk itu bakalan lebih banyak lagi karena dia airnya udah keluar lebih banyak nih. Harusnya kan harus ada yang di tubuh juga gitu kan. Gitu. Jadi dia bakalan lebih mudah untuk terkena batu ginjal itu sendiri. Mungkin dari penyebabnya itu Kakak. Mungkin bakal dilanjutin untuk pencegahannya dari itu. Oke, sebelumnya makasih banyak kalau masih fokus ya Kak. Di sini kita tadi udah belajar tentang gejala-gejalanya apa, terus penyebabnya apa. Terus kalau kita udah tahu gejala sama penyebab, pasti kita gak mau kan terjadi itu di kita maupun keluarga kita. Nah, di sini aku bakal ngejelasin tentang pencegahan apa sih yang bisa kita lakuin untuk mencegah dari penyakit si batu ginjal ini. Kalau di sini disebutkan 1 dari 3 orang di dunia itu dia adanya batu di ginjal. Jadi benar-benar penyakit batu ginjal ini sangat mudah menyerang masyarakat Kak. Jadi di sini kita gimana sih cara mencegahnya? Yang pertama kita harus minum setidaknya 8 gelas air putih setiap hari. Dari penyebabnya tadi kurang minum kan, kurang cairan. Jadi karena cairan-cairan yang ada di ginjal itu sangat-sangat banyak membutuhkan minum. Selain itu kalau kita bisa minum 8 gelas per hari atau 2 liter juga kita bisa kayak lebih fokus, terus gak mudah ngantuk dan lebih berenergi gitu. Jadi selain buat batu ginjal bisa buat yang lainnya juga. Jadi kita memang harus minum 8 gelas atau 2 liter dalam 1 harinya. Terus yang kedua tadi disebutin juga mengonsumsi makanan yang tinggi garam. Nah, jadi di sini kita harus ngecegah. Jadi kita ngecegah gimana supayanya kurang makan yang ngandung micin gitu ya mungkin Kak, ciki-ciki, terus juga garam-garaman dan yang lainnya. Nah, di sini jadi kita boleh cuma kita batasin aja. Terus juga kita harus jaga berat badan ideal. Jaga berat badan idealnya gimana? Kita harus rutin olahraga. Nah, rutin olahraganya itu dia sekitar 30 menit dalam 1 hari selama 5 kali dalam 1 minggu. Jadi setidaknya kayak dalam 1 hari itu ada gerak supaya bisa mencegah batu ginjal ini. Terus ada juga batasi makanan yang mengandung purin. Nah, makanan yang mengandung purin ini dia adalah sejenis protein yang mana dia purin ini bisa menyebabkan asam urat. Jadi kan asam urat tadi udah dijelasin juga, asam urat itu bisa menyebabkan batu ginjal. Jadi secara tidak langsung kita harus ngecegah si asam urat ini dengan membatasi konsumsi purin. Contoh-contoh makanan yang mengandung purin itu apa aja? Yang pertama tuh kayak jeroan, terus juga emping, juga kacang-kacangan. Kalau kita tahu selain untuk mencegah batu ginjal, jeroan-jeroan ini kan bisa menyebabkan kolesterol, mungkin gitu ya Kak. Jadi selain bisa menyebabkan batu ginjal, kita bisa mencegah asam urat juga kolesterol juga. Dan yang terakhir ini batasi minuman bersoda. Karena minum minuman bersoda 1 gelas itu biasanya bisa meningkatkan resiko dari batu ginjal ini sebanyak 23%. Jadi kalau kita bisa
mencegah atau bisa membatasi minuman bersoda, lebih baik kita cegah dan juga kita harus lebih ke minum air putih aja. Mungkin kita cukup ya Kak dari kita, dari gejala, penyebab, juga pencegahannya. Mungkin makasih banyak atas waktu-waktu dari Kakak, dan sebelum kita tutup ada yang mau ditanyain dulu gak ya Kak? Iya. Saya kan pernah itu ya Kak ya, kayak sakit perutnya gitu, sakit ya di sebelah kiri. Nah itu kan aku kira tuh kan kayak kena batu ginjal gitu, tapi ternyata itu belum gitu, maksudnya enggak kata ininya dokternya gitu. Nah itu kalau misalnya kita kayak nahan pipis itu masuk nggak sih, maksudnya bisa jadi kena batu ginjal gitu nggak sih? Itu aja sih. Kayak sering nahan pipis gitu, nanti dulu gitu. Oh iya, makasih ya Kak pertanyaannya. Jadi memang kebanyakan katanya ya yang emang nahan buang air kecil itu memang bisa menyebabkan batu ginjal. Selain itu bisa menyebabkan infeksi saluran kemih gitu Kak. Kan seharusnya urin kita itu dibuang ya Kak. Nah, karena harus dibuang karena urin kita itu mengandung zat-zat toksik atau beracun yang emang harusnya dibuang gitu Kak. Jadi emang kalau kita tahan-tahan berarti kan zat-zatnya itu bisa mempengaruhi fungsi ginjal kita. Jadinya makanya bisa menyebabkan kalau dia penumpukan terus-menerus bisa menyebabkan batu ginjal. Kalau seandainya dia urinnya itu yang beracun dan lain-lain itu dia ada infeksi bakteri, bisa menyebabkan infeksi saluran kemih. Jadi memang tetap berhubungan gitu, Kak. Iya, kurang lebih emang kayak gitu sih Kak. Karena kan sebenarnya kalau kita nahan kencing artinya di saluran kencingnya, terutama ya Kak di vesika urinaria gitu Kak. Nah di bagian kandung kemihnya. Nah di kandung kemih kalau misalnya dia numpuk lama-lama di situ, dia bakal jadi media buat si bakteri-bakteri yang ada di situ, buat dia berkembang biak gitu Kak. Sementara kalau misalnya kita langsung keluarin, bakterinya bener-bener langsung keluar kan. Tapi kalau dia di situ terus, dia bakalan berkembang biak, bakalan lebih banyak lagi membelah diri dan lain sebagainya. Itu bisa naik lagi Kak sebenarnya ke atas, bisa reflux. Jadi gimana ya? Jadi dia aliran balik. Jadi kan harusnya dia dari ureter nih, dia ke bawah kan harusnya ke si kandung kemihnya. Tapi kalau misalnya dia udah sampai ada reflux aliran balik ke atas, dia bisa nyebabin kerusakannya tuh di ginjal juga gitu Kak. Jadi naik ke atas lagi kerusakannya. Itu kenapa kalau misalnya kita dibilang orang udah jangan tahan-tahan kencing gitu, itu benar sebenarnya Benar, gitu. karena memang bakal mempengaruhi gitu, Kak. Iya. Mungkin itu Kak. Gimana Kak? Ya udah cukup sih, tapi kalau sekarang udah nggak kumat-kumat lagi gitu, tahun lalu sering gitu. Oh iya. Paling minum air putih yang banyak Iya. gitu aja. Makasih ya. Iya. Ada lagi Kak yang ditanyain? Mau ditanya? Cukup ya, oke. Makasih banyak ya Kakak Makasih banyak semua ya, atas Kak. waktunya. Semoga Iya. ilmunya bisa bermanfaat lah ya. Iya, mungkin kalau misalnya teman-temannya ada yang punya gejala yang sama terus habis itu kakak tahu gitu kan, mungkin bisa lebih sharing gitu. Ya, mungkin dari kita cukup ya Kak. Makasih banyak Kak. Makasih Kak. Makasih banyak Kak.